Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you in a good condition today. Well, today we will continue our lesson. We will talking about the new lesson, a new topic, cause and effect. Ya, baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, dengan topik atau bahasan yang baru tentang cause and effect, atau dalam bahasa Indonesia sebab dan akibat. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita melaksanakan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Tonton videonya sampai akhir ya, karena di akhir pembelajaran nanti akan ada penugasan atau latihan. Oke, kita mulai ya. Well, student, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita semua pernah mengurungkan niat untuk melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan, dan pastinya akan diikuti dengan memberikan alasan mengapa kita mengurungkan niat untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang kita tunda dapat dijadikan sebagai akibat atau efek, dan alasan kita untuk menunda kegiatan tersebut dapat kita sebut dengan cause. Ternyata memberi alasan untuk suatu alasan, kita harus memperhatikan juga unsur kebahasaan dan makna konseptual yang syarat dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Nah, baik, pada pembahasan kali ini kalian akan diajak untuk berlatih untuk mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan untuk unsur kebahasaan berupa kata menyatakan hubungan sebab akibat, ya, seperti because of, due to, thanks to, ya. Nominal singular and plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Juga ucapan tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Untuk pembahasan kali ini kita memfokuskan pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, ya. Interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat atau cause effect dengan konteksnya dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, coba perhatikan percakapan berikut ini. Hey Ray, what are you doing? Hey Jane, I'm reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in science class. So tell me what you learned about smoking. Did you know that smoking is one of main cause of sickness in smokers? For example, 1. Smoking weakens the lung, due to which there is a build-up of poisonous substance. Smoking causes heart attack, stroke, ulcers. Yeah. Really? It sounds scary, isn't it? If we do not educate people about the effect of smoking, there will be a lot of people suffering for this disease. Really? You are right. We have to do it. Yeah. Now, suppose you are Ray. Ya. Jadi anggap saya misalnya kalian Ray. Is there any more ideas about smoking? Ya, apakah ada ide mengenai smoking atau apa yang kalian pikirkan tentang rokok? Why should we avoid for being around the active smoker? Kenapa kita harus menghindari dari orang yang merokok? Coba kenapa? Ya, oke. Itu alasannya berbagai macam. Di sini kita perhatikan cause-nya apa? Merokok. Efeknya apa tadi? Ya, akan heart attack, stroke, dan ulcers. Nah, itu. Jadi itu salah satu efeknya, salah satu contohnya. Nah, coba kalian perhatikan mapping di sini, ya. Pay close attention to the explanation below, ya.
Coba kalian perhatikan pada penjelasan di bawah ini. Cause and effect. Di sini ada cause yang dilingkari warna oranye. Nah, efeknya jadi ada sebuah alasan, reason or motivate for an action. Ada juga efeknya why something happens. Ya, sorry. Cause-nya ada why something happen. Ya, ada juga cause-nya happen first. Nah, itu contohnya misalnya it rain, itu sebabnya. It rain. Nah, kalau misalnya sebabnya it rain, akibatnya apa? Iya, we will wait. Ya, kita akan kebasahan. Nah, sekarang effect-nya. Nah, di sini ada effect-nya, result of condition of an action. Ya. Jadi ada sebuah hasil atau kesimpulan dari sebuah apa yang sudah kita lakukan. Misalnya Anda mencuri, akibatnya apa? Ditangkap polisi. Kalian memakan yang pedas-pedas, terus akibatnya apa? Ya kepedasan. Ya, terus apa yang terjadi? What happened? Dan yang terakhir adalah happen due to a cause. Ya, yang terjadi yang akan jadi sebabnya. Ya, contohnya yang tadi cause-nya it rain, I got wet, efeknya I got wet, jadi kita akan kebasahan. Kalau kehujanan kita akan kebasahan. Kata penghubung sebab akibat atau dalam bahasa Inggris disebut cause effect adalah kata penghubung yang menghubungkan sebuah sebab dan akibatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua jenis kata penghubung, ya, yaitu yang kata penghubung yang diikuti dengan clause dan juga kata penghubung yang diikuti oleh frasa atau gerund. Apa itu gerund? Nanti di pembelajaran berikutnya akan kita khusus bahas tentang gerund. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kata penghubungnya terlebih dahulu. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kata penghubung yang diikuti dengan clause. Kata penghubung yang diikuti dengan clause adalah kata penghubung yang memerlukan sebuah subjek dan predicate. Dalam penulisannya, kata penghubung jenis pertama ini antara lain ya. Because. Nah, contohnya Sinta was absent because she got bad cold yesterday. Sinta tidak hadir karena dia sakit atau dia kedinginan ya hari kemarin, atau dalam bahasa Indonesianya meriang ya gitu. Since JD has decided to move to Surabaya since there are more opportunities for employment in that city. Ya. Terus as ya. The player delivered a splendid performance as they had researched well. Nah, itu S-nya sebelum they ya. Terus yang selanjutnya for. Contohnya, he could not get a seat for the camp too late. Nah, itu a seat for he came. Nah, yang terakhir as a result of ya, as a result of. Contohnya, there are too many talks. As a result, most of the students are unhappy and stressed. Ya, as a result, most of. Ya, itu. Jadi itu yang ada clause-nya. Mana sih yang disebut dengan clause itu? Ya, biasanya dipisahkan oleh tanda penghubung seperti because, ya, seperti as, ya, atau juga ditandai dengan koma, dipisahkan dengan koma atau dalam posisi. Kalau biasanya posisinya terbalik. Nah, selanjutnya ya, kata penghubung yang diikuti oleh frasa atau gerund. Kata penghubung yang diikuti oleh frasa adalah kata penghubung yang hanya diikuti dengan frasa benda satu atau gerund tanpa ada predikat atau verb di dalamnya. Kata penghubung jenis kedua ini antara lain ya, due to, ya, contohnya due to the driving while drunk, his driving license was seized by the police. Ya, itu due to, di situ sudah ada ya yang digarisbawahi. Because of
the teacher got angry because of the student disobedience. Ya. Yang selanjutnya, owing to her hard work, she passed the SBMPTN interested. Nah, dan yang terakhir, thanks to their good plan, the event ran well. Coba kalian nanti perhatikan pada garisnya yang digaris bawahi ya pada contoh. Itu adalah frasa. Ya. Nah, kalian juga bisa memperhatikan ya tentang penyebutan cause first then the effect. Jadi kalian harus menyebutkan penyebabnya dulu, terus akibatnya apa. Contohnya, a tsunami causes disturbance. Ya, itu. Yang selanjutnya, we can also mention the effect first, then the cause. Ya, kita juga bisa menyebutkan penyebabnya dulu, akibatnya dulu, kemudian sebabnya apa, gitu ya. Contohnya misalnya, a tsunami is caused by the displacement of a large volume of a body of water. Nah, itu disebutkan adalah akibatnya dulu, baru penyebabnya. Nah, itu. Jadi bisa dibolak-balik ya. Ya, mana dulu yang lebih enak disebutkannya. Baik, kita bisa tarik kesimpulan bahwa menggabungkan dua kalimat yang berkaitan dengan sebab akibat membutuhkan kata penghubung cause and effect conjunction atau penghubung sebab akibat. Menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris tentang sebab akibat disebut dengan cause-effect relationship. Ada dua kalimat yang menjadi penyebab dan juga ada dua kalimat yang menjadi akibat. Nah, itu dia kesimpulan untuk pembelajaran cause and effect kali ini. Nah, seperti yang sudah dijanjikan di awal tadi, ada latihan buat kalian ya, penugasan mandiri. Ya, yang pertama, match the word in the left column with the word in the right one so that they show a relationship. Ya, kalian pasangkan frasa atau kata-kata yang ada di sebelah kanan ya dengan sebelah kiri seperti contoh tuh. Misalnya nomor 1 ya, global warming. Ya, relationship-nya hubungannya dengan careless driving. Nah, itu. Nah, sekarang sisanya coba kalian kalian bikin seperti contoh ya, garisnya mana pasangannya. Dan selanjutnya kalian melengkapi ya kalimat rumpang. Ya, do this exercise below by completing the sentence using because or because of. Kerjakan latihan di bawah ini dengan melengkapi kalimat dengan menggunakan because or because of. Jadi kalian menyesuaikan apakah itu dilengkapi dengan because atau because of. Ya, di situ ada 20. Ya. Baik, tugasnya nanti kalian kerjakan di buku atau di lembaran, kemudian kalian foto dan kirimkan melalui ya link yang ada atau yang tersedia, atau kalian juga bisa mengumpulkannya di grup WhatsApp. Ya. Okay, I think it's enough for the lesson today. Thanks for your attention and cooperation today. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.